bagaimana orang asli Papua dan lebih khusus di Papua Tengah ini tidak boleh ada yang Papedannewstv.com, pantau pemberitaan daerah, tajam, aktual, dan terpercaya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Biasa, Gubernur Papua Tengah ini memang melakukan segala upaya bagaimana orang asli Papua dan lebih khusus di Papua Tengah ini tidak boleh ada yang pengangguran, tidak boleh ada yang ketinggalan, tidak boleh lagi hidup miskin. Tapi apa upaya daripada Gubernur Papua Tengah luar biasa, kami sangat apresiasi itu. Kalau tidak ada pemimpin yang punya hati seperti ini, siapa lagi untuk menolong orang Papua ke depan? Tidak ada. Maka itu apapun segala kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hari ini, kita seluruh komponen masyarakat yang ada di Tengah harus mendukung. Tidak boleh lagi proses begini dan begitu, tapi luar biasa, terutama pendidikan kesehatan. Kemudian cara hari ini gimana angka pengangguran terus menaikkan turun, supaya mereka punya kesempatan, mereka bisa kerja, mereka bisa jamin diri anak mereka, kebutuhan mereka, supaya walaupun hari ini punya kuantitas, tapi dari mereka bagaimana punya kesempatan mereka bisa kerja, bisa memberikan makanan yang baik kepada anak-anak supaya generasi dan generasi ke depan. Wakil Ketua 3 DPRD Papua Tengah, Beki Sonika Goya SKM MKP, memberikan apresiasi terhadap kebijakan Gubernur Papua Tengah, Meki Fresnawipa dalam menekan angka pengangguran khususnya bagi orang asli Papua atau OAP. Menurut Beki Sonika Goya, permasalahan utama yang dihadapi OAP saat ini adalah minimnya kesempatan kerja. Meskipun banyak dari mereka yang telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA atau sarjana, namun, sebagian besar masih kesulitan mendapatkan pekerjaan di sektor swasta maupun sebagai pegawai negeri di lingkungan pemerintahan Papua Tengah. Guna mengatasi masalah ini, Gubernur Papua Tengah menerapkan kebijakan alokasi tenaga kerja dengan skema 90% dan 10%. 90% diperuntukkan bagi OAP yang telah menyelesaikan pendidikan tetapi masih menganggur. Kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan lebih besar kepada para masyarakat asli Papua untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. 10% diberikan kepada masyarakat non-OAP yang telah lama berdomisili di Papua Tengah, lahir dan besar di wilayah ini, serta telah menempuh pendidikan di daerah tersebut. Untuk Papua Tengah ini banyak memiliki jasa dari tamatan SMA atau sarjana, tapi sampai hari ini banyak pengangguran di mana-mana. Lalu mereka punya kesempatan untuk mereka bekerja baik di swasta bahkan di pegawai di lingkungan pemerintahan provinsi Papua Tengah bahkan juga di kabupaten. Dengan demikian, bagaimana seorang pemimpin yang punya hati, bagaimana bisa anak negeri, lebih khusus orang asli Papua dan lebih khusus lagi Papua Tengah ini banyak pengangguran, belum punya kesempatan mereka bisa kerja. Oleh karena itu, apa upaya daripada Gubernur Papua Tengah, saudaraku Meki Fresnawipa sudah sampaikan, di situ ada 90 dan 10%. 90% adalah pengangguran hari ini sudah sarjana, memiliki jasa sarjana, ada SMA, tapi sampai hari ini belum pernah diangkat menjadi pegawai negeri. Itu disebut 90%. 90% adalah OAP untuk honorer. Kemudian 10% itu saudara-saudara kita Nusantara yang sudah lama berdomisili di Papua. Beki Sonika Goya menilai kebijakan ini sebagai langkah konkret dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Gubernur Papua Tengah memiliki visi yang jelas untuk memastikan bahwa tidak ada lagi OAP yang menganggur atau tertinggal dalam pembangunan. Langkah ini perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat agar dampaknya benar-benar bisa dirasakan, ujar Bekis. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya fokus pada lapangan pekerjaan,
pekerjaan, tetapi juga sejalan dengan peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan memastikan bahwa OAP memiliki akses kerja yang lebih luas, diharapkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah semakin meningkat dan ketimpaan sosial dapat dikurangi. Kami di DPRD Papua Tengah mendukung penuh kebijakan ini sebagai bagian dari visi besar membangun Papua Tengah yang lebih maju dan mandiri. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik lagi bagi generasi Papua. Untuknya,